Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan jelaskan 10 fakta tentang pupuk urea yang harus kita ketahui. Langsung saja, fakta yang pertama, pupuk urea cepat bereaksi. Pupuk ini cocok untuk diaplikasikan pada tanaman yang mengalami defisiensi atau kekurangan unsur nitrogen berat. Maka tanaman akan segera terekapri atau pulih kembali dengan cepat. Karena pupuk ini mudah bereaksi, maka pupuk yang kita aplikasikan ke dalam tanah juga akan cepat habis ketersediaannya. Oleh sebab itu, maka aplikasi pupuk N yang paling bijak dengan cara menggabungkan unsur N dari pupuk, bisa pupuk ZA atau pupuk AC atau pupuk amonium fosfat. Nah, ketiga pupuk ini mengandung unsur N dalam bentuk amonium. Fakta yang kedua, pupuk urea mudah mengalami penguapan. Pada saat pupuk urea ini terkena sinar matahari langsung, atau ketika pupuk diletakkan pada ruang terbuka seperti ini, pupuk ini segera terurai membentuk gas amoniak. Nah, gas ini langsung mengalami penguapan. Maka cara aplikasi yang paling efisien adalah dengan cara dibenamkan ke dalam tanah, atau dibuat larikan, atau ditugal, atau ketika setelah pupuk kita aplikasikan, pupuk ditutup dengan serasah dedaunan. Tujuannya untuk memperkecil proses penguapan agar efisiensi pemupukan dengan pupuk urea ini menjadi lebih tinggi. Fakta yang ketiga, pupuk urea sangat higroskopis. Higroskopis itu artinya pupuk ini akan segera menyerap uap air yang ada di udara saat pupuk berada di tempat terbuka seperti ini. Ini contohnya ketika pupuk kita letakkan dalam wadah yang terbuka, pupuk ini akan menarik uap air yang ada di udara ini sehingga pupuk ini akan mencair. Nah, nanti kita lihat beberapa saat setelah ini terlihat bagaimana pupuk ini akan mengalami pencairan. Hal ini dapat menurunkan kadar nitrogen yang dikandungnya, sehingga penanganan pupuk ini harus lebih ekstra agar tidak mengalami kerusakan. Fakta yang keempat, pupuk urea terbuat dari gas LPG dan uap air. Karena pupuk urea ini terbuat dari gas LPG dan uap air, maka pupuk ini sangat mudah menguap dan sangat higroskopis. Sifat mudah menguap diwarisi dari gas LPG-nya, dan sifat higroskopis diwarisi dari uap airnya sebagai bahan pembentuk pupuk urea. Fakta yang kelima, pupuk urea mengandung unsur N tertinggi di kelasnya. Ya, pupuk urea dengan rumus umum CONH2 2 kali merupakan pupuk nitrogen dengan kadar hara mencapai 46% atau tertinggi di kelasnya dibanding dengan pupuk ZA yang hanya mengandung 21% N, atau pupuk amonium klorida yang mengandung 25% N, atau pupuk amonium nitrat ya dengan kandungan N 35%. Fakta yang keenam, reaksi fisiologis pupuk urea sedikit asam.
Pupuk urea ini dapat menimbulkan sedikit keasaman atau menurunkan pH tanah. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemupukan dengan urea, sebaiknya gunakan terlebih dahulu kapur dolomit untuk menaikkan pH tanah. Sehingga saat aplikasi dengan pupuk urea ini, dampak asam yang ditimbulkan telah dinetralisir oleh pupuk dolomit. Fakta yang ketujuh, pupuk urea memiliki salt index atau indeks garam sebesar 1,62. Salt index atau indeks garam merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar daya plasmolisis pupuk. Plasmolisis itu artinya pupuk akan menghisap cairan yang ada di dalam tanaman, sehingga tanaman akan mengalami kelayuan atau mati akibat pemupukan yang salah. Nah, pupuk urea ini lebih aman digunakan pada saat musim kemarau dibanding dengan pupuk ZA, karena salt index atau indeks garam pupuk urea ini 1,62 lebih kecil dibanding dengan pupuk ZA dengan indeks garam 3,25 atau pupuk amonium nitrat dengan indeks garam 2,99. Jadi pupuk urea memiliki indeks garam lebih kecil dibanding dengan kedua pupuk yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, fakta yang ke-8, pupuk urea cocok untuk semua jenis tanah. Jadi pupuk ini cocok untuk semua jenis tanah. Kenapa? Karena pupuk ini tidak terlalu mengasamkan tanah. Maka pupuk ini cocok untuk jenis tanah baik asam, netral, ataupun tanah yang sedikit basah atau alkalis. Fakta yang ke-9, pupuk urea ini mengandung biuret. Nah, pada proses pembuatan urea diikuti terbentuknya biuret akibat dari kondensasi atau terbentuknya molekul yang lebih padat. Dua molekul urea ini akan terkondensasi membentuk biuret. Kadar biuret yang melebihi ambang batas dapat mengakibatkan racun bagi tanaman. Fakta yang ke-10, aplikasi pupuk urea harus mengikuti kaidah 4 tepat. Yang pertama, tepat dosis. Jika overdosis dapat mengakibatkan fatal, terutama pada tanaman semusim. Tanaman akan menjadi sangat sukulen. Artinya kadar air tanaman sangat tinggi sehingga struktur sel tanaman menjadi rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Dan overdosis pada kondisi air tanah yang minim dapat mengakibatkan terjadinya plasmolisis seperti yang saya sebutkan tadi. Artinya tanaman akan mengalami kelayuan, bahkan akan mengalami kematian. Yang kedua, tepat cara. Cara yang paling tinggi efisiensinya adalah dengan cara dibenamkan dalam tanah atau ditutup dengan tanah. Hal ini dapat mengurangi terjadinya penguapan. Ketiga, tepat musim. Di musim penghujan tidak dianjurkan menggunakan pupuk urea. Di samping tanaman akan menjadi sangat sukulen atau kadar air sangat tinggi, pupuk urea juga sangat banyak tercuci oleh air hujan, sehingga efisiensi pemupukan menjadi sangat rendah. Yang keempat, tepat sasaran. Tanaman keras seperti kelapa sawit, karet, durian, dan lain-lain itu paling cocok dipupuk dengan pupuk urea dibanding dengan tanaman semusim, karena tanaman keras tidak mudah mengalami sukulen.
Demikian video dari saya, semoga dapat memberikan manfaat bagi para insan tani. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.